My Home, My Church, and My Family. Kali ini aku akan memberikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, di tanggal 1 April ada ibadah suara kebenaran pukul 18.30 di Centraland. Yang kedua, ada ibadah Jumat Agung tanggal 3 April pukul 10 pagi di Gedung Centraland. Yang ketiga, di tanggal 4 April ada Eternities pukul 15.00 di Gedung Centraland. Dan untuk pengumuman yang terakhir ada ibadah Paskah tanggal 5 April jam 10 pagi di Gedung Centraland bersamaan dengan Sunday School. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi seputar gereja, dapat menghubungi hotline WA yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk follow sosial media gereja yang ada di bawah ini. Ayat pegangan hari ini ada di 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan ayat-ayat pegangan seperti tadi, dapat mengikuti WhatsApp channel yang ada di bawah sini. One Vision, One Heart for Harvesting. Sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita. Ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan, dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year, one vision and heart for harvesting. Kita akan melanjutkan seri perjalanan hati Daud yang ketiga. Coba ditampilin slide ayat yang kemarin, yang warna biru ya kalau nggak salah. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mengingat kemarin kita berada di sini. Dan saya memakai fokus kepada ayat yang ke-28, 1 Tawarik 29 ayat yang ke-28. Ini terjemahan baru yang ada di Alkitab kita, dan ini terjemahan yang lain. Dan ini dalam bahasa Inggris. Minggu lalu saya jelaskan, saya tergelitik dengan kalimat, and he died in a good old age.
Lah ini kuncinya, satisfied with days. Kalau dalam bahasa hari-harinya begini, puas dengan hari-harinya. Daud itu menutup mata dengan kalimat puas dengan hari-harinya. Minggu lalu saya jelaskan bagaimana kita harus hidup puas dengan hari-hari hidup kita, saudaraku. Karena jujur ya, hidup kita itu seringkali tidak puas dengan apa yang kita lalui dalam hari hidup. Kalau hari ini saya berikan Anda satu lembar kertas HVS kosong dengan satu pulpen, tuliskan apa yang menjadi ketidakpuasan hidupmu sepanjang kau hidup. Pasti satu kertas HVS bahkan satu rim itu tidak cukup kita selesai menulis ketidakpuasan hidup kita. Tetapi bagaimana kita harus bisa menyelesaikan hari hidup kita seperti Daud ini. Satisfied with days, puas dengan hari-hari dia hidup. Karena gak mungkin kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Elohim Yahweh. Menjadi manusia yang berkarakter bangsawan surgawi. Menjadi man of God. Kalau kita tidak mempelajari kurikulum hidup kita dengan benar bersama dengan Roh Allah, Roh Bapa, Roh Kudus itu, dan kita menggarap hari hidup kita sampai kita bisa sampai di titik puas dengan hari-hari hidupku, meskipun hari-hari hidupku tidak sesuai, tidak seperti yang saya angan-angankan. Anda mengikuti sampai di sini, saudaraku. Amin. Ini tidak gampang loh. Dan dia mati pada waktu lanjut usia yang baik. Puas dengan hari-harinya. Kekayaan dan kehormatan. Dan Salomo anaknya memerintah menggantikan dia. Pertanyaan yang saya bidik pada renungan hari ini adalah begini. Apa yang membuat Daud punya kehidupan yang puas dengan hari-harinya? Minggu lalu bagaimana kita puas dengan hari-hari kita? Hari ini kita mau membidik apa yang membuat Daud punya kehidupan yang puas dengan hari-harinya. Kalau kita berbicara saudaraku tentang kehidupan yang satisfied, puas, itu berarti kita sedang berbicara tentang sebuah kehidupan hati yang melekat kepada Tuhan. Yuk kita ngomong 1, 2, 3, hati yang melekat kepada Tuhan. Ulang 1, 2, 3. Hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau berbicara puas dengan hari-hari hidupmu adalah orang-orang yang memang tiap hari hanya melekat kepada Tuhan. Sehingga apa yang di depan matanya, apa yang ada di dalam kenyataan hidupnya tetap memuaskan hatinya. Karena hidupnya dipenuhi oleh hadirat Allah. Dengan kata lain, kehidupan yang puas dengan hari-harinya itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Tidak bisa, saudaraku. Tapi hidup yang puas dengan hari-harinya itu adalah masuk di dalam bagian yang harus dikerjakan. Kalimat aktif, melakukan sesuatu, diupayakan, diusahakan, diperjuangkan supaya aku puas. Ditumbuhkan sehingga muncul sebuah quality, the quality man of God di dalam porak-poranda hidup. Dan itu tidak bisa tumbuh sendiri, saudaraku. Hal yang dikerjakan Daud itu adalah mengarahkan, beda ya, ada dua loh, mengarahkan. Jadi kalau dulu dia fokus kepada fakta hidup, dia ubah arahnya, dia mengarahkan ke Tuhan. Dan dia ketika dia mengarahkan hatinya ke Tuhan, dia mengerahkan seluruh hatinya ke Tuhan. Anda mengikuti sampai di sini? Mengarahkan hatinya ke Tuhan, mengarahkan pandangannya ke Tuhan, mengerahkan hatinya ke Tuhan. Langkah-langkah hatinya terus kepada Tuhan. Itu Daud. Daud raja yang tidak baik.
tidak sempurna. Nakalnya. Tapi hatinya terus ke Tuhan. Jatuh segera balik. Jatuh segera balik itu Daud melo sama Tuhan. Sampai-sampai dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku Allahku. Dia tidak minta loh, jangan ambil kerajaanku daripadamu. Jangan. Enggak, dia tidak ngomong begitu. Tapi dia ngomong jangan ambil rohmu daripadaku. Saya curiga sama Daud ini, makanya saya suka cari tentang hal Daud. Dia ini kayak kita, tegar tengkuk, nakal. Ya cinta, ya bandel, betul? Halo? Kok rasanya pendeta ini aja yang dilihat, kamu tok pastor, saya enggak. Rasanya begitu. Ya cinta Tuhan, tapi ya bandelnya masih jalan. Betul ya? Makanya saya kepingin kulik tentang Daud. Saudaraku, secara khusus kita mau bahas bagian penting ya. Yang kalimat puas dengan harinya dengan satu kalimat begini. Apa yang Alkitab katakan tentang hati yang melekat kepada Tuhan? Coba ditampilin slide selanjutnya. Mazmur 91. Oke. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini pertanyaannya begini tadi. Saya pertanyaannya begini. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hati yang melekat kepada Tuhan? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudaraku, ayat ini kalau kita baca ya, sungguh-sungguh saya coba ulang berkali-kali. Ini kalimat ini menggambarkan reaksi Tuhan kepada orang yang punya kehidupan hati yang melekat kepada dia. Coba ya Anda perhatikan. Anda bisa baca nih kelihatan ya. Kalau Anda perhatikan ayat di belakang saya ini, Anda bisa merasakan denyut nadi yang kencang dari ayat ini yang menyatakan bahwa Tuhan itu bergerak aktif kepada setiap orang yang mengenal namanya. Sungguh hatiku melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Artinya saudaraku, Tuhan itu bergerak aktif kepada setiap orang yang kenal nama Tuhan. Ayat itu menyimpan sebuah kebenaran bahwa hati yang melekat kepada Tuhan itu dimulai dari hati yang mengenal nama Tuhan. Katakan amin. Hati yang melekat dimulai dari hati yang mengenal namanya. Dari mana orang bisa mengenal namanya, pastor? Tuhan yang mewahyukan namanya kepada orang-orang yang membangun intimasi bersama dengan dia. Perhatikan ekspresi ayat ini, nama Tuhan itu bergerak aktif. Dia berkata, aku Tuhan akan meluputkannya. Aku Tuhan akan membentenginya. Aku Tuhan akan menjawab bila ia berseru kepadaku. Aku Tuhan yang akan menyertai di dalam kesesakannya. Aku Tuhan yang akan memuliakan dia. Aku Tuhan yang akan mengenyangkan dia dengan panjang umur. Dan aku Tuhan yang akan memperlihatkan kepadanya keselamatan yang datang daripadaku. Saudaraku, saya ketika melihat ayat ini, saya mulai mengerti bahwa
Ini loh bedanya orang yang punya keintiman sama enggak. Ini loh bedanya orang yang Kristen beneran sama Kristen-Kristenan. Ini loh orang yang punya nafas Tuhan sama yang tidak punya nafas Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya ketika kita punya intimasi dengan Dia lebih di atas rata-rata. Itu janji Tuhan. Tapi kau dan saya harus mengenali namanya. Tunggu dulu, Anda mungkin masih belum dapat. Saya akan lanjutkan. Ada catatan kecil untuk Anda. Ada kalimat yang saya adaptasikan supaya kita semakin melihat Tuhan itu bergerak aktif kepada orang yang punya kehidupan hati yang melekat kepada Dia. Saya akan pertajam kebenaran ini dengan pertanyaan begini. Apa yang dimaksud dengan hati yang melekat kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang dibongkar dan susah dijawab loh sebetulnya. Apa yang dimaksud dengan hati yang melekat kepada Tuhan? Orang yang punya kehidupan hati yang melekat kepada Tuhan, itu sebetulnya hanya merespon step kedua. Loh, kenapa pastor ngomong begitu? Coba ya. Step pertamanya itu bukan kita, melekat itu bukan kita, tapi step pertamanya itu datangnya dari Tuhan. Lalu siapa yang meresponi Tuhan itulah yang disebut dengan step kedua ini. Mengapa saudaraku? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, coba next slide. Yohanes 15 ayat 16. Kita ini merespon. Supaya kita melekat sama Tuhan itu Tuhan dulu yang datang untuk menggapai kita. Coba next slide. Bukan, ini terjemahan di Alkitab kita yang atas. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itu step pertamanya. Aku dulu yang milih kamu. Maka responmu untuk kau melekat kepadaku itu step kedua kita. Itu respon kita penting. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kunya besar nih, sorry saya salah ketik, diberikannya kepadamu. Dalam terjemahan lain bahasa sehari-hari dikalimatkan begini, bukan kalian yang memilih untuk mengikuti aku, akulah yang memilih kalian menjadi pengikutku. Dan aku memberikan tugas kepadamu untuk menghasilkan banyak buah, yaitu buah yang tidak akan busuk. Di terjemahan lagi lebih sederhana dikalimatkan begini, bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi murid-muridku, tapi akulah memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu supaya kamu pergi ke ladangku dan menghasilkan banyak buah rohani. Dan apa yang kamu hasilkan itu akan bertahan selama-lamanya. Karena kamu menjalankan tugas itu. Apa saja yang kamu minta kepada Allah Bapa dengan alasan untuk memuliakan aku, maka Dia akan memberikannya kepadamu. Anda sampai di sini mengikut enggak? Step satunya dari Dia. Kalau kita mau melekat sama Tuhan, itu bukan usaha kita, enggak bisa. Tapi ada usaha Tuhan dulu. Dia yang pilih kita, itu step satunya. Step keduanya, kita merespon. Halo, Anda mengikuti nggak? Apa bingung? Amin. Masa GSK Rehoboth nggak bisa lah. Biasanya pelajarannya logos, tekno gitu. Masa begini nggak bisa? Nggak mungkin lah. Amin ya. Amin ya. Aduh. Ini undangan Tuhan ke kita. Amin ya. Paham ya? Ini undangan Tuhan ke kita. Ada lagi ayat lain, tapi nggak saya tampilin. Mazmur 65 ayat yang keempat, ini undangan Tuhan juga. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Itu Mazmur 65 ayat yang keempat. Jadi saudaraku, itu tadi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan yang berinisiatif untuk memilih kita. Seperti yang Tuhan tanyakan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh makan buah terlarang itu.
Ketika mereka bersembunyi, Tuhan mau berkata begini, di manakah engkau Adam? Itu kalau dalam Kejadian 3 ayat 9, dalam translasi literalnya, dikatakan begini. Tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pertanyaan Tuhan kepada Adam itu bukan berarti Tuhan tidak tahu kalau Adam ngumpet di belakang semak belukar. Tetapi pertanyaan Tuhan itu mengarahkan kepada sebuah ajakan untuk Adam, aku mau kau bersekutu denganku seperti dulu. Tuhan itu kehilangan persekutuan yang telah terbangun bersama dengan Adam dan Hawa ketika mereka jatuh. Maka melalui ayat ini saya cuma mau gambarkan begini, saudaraku. Kerinduan yang terbesar Elohim Yahweh Bapa kita itu adalah persekutuan dengan Dia, antara manusia dengan Dia. Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan kekal, yaitu bersekutu dengan Dia. Maka Daud menuliskan ayat-ayat yang berisi tentang kerinduannya. Coba tampilin. Ini kerinduan Daud. Daud itu lihai loh sama Tuhan. Dia pinter, dia bisa mengenal namanya. Dia bisa mengenal hatinya. Dia bisa mengenal hembusan nafas Allahnya. Makanya dia dicintai Bapa. Gak ada raja di Israel yang sehebat dia sampai hari ini, saudaraku. Karena itu, karena dia suka hadirat Tuhan. Coba ya, nih lihat. Oh, bentar, yang tadi 65 ayat 4. Mazmur 65 ayat 4, ini di Alkitab kita dituliskan begini. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Itu tulisan Mazmur Daud. Jangan dimatiin, biar. Mengapa Daud menuliskan Mazmur yang berisi kerinduannya, saudara-saudaraku? Karena Daud itu mengenali kerinduan hati Allah. Mengapa Daud mengenali kerinduan hati Allah? Karena Daud hidup di dalam sebuah persekutuan dengan Allah. Coba yang bawah dibaca. Berbahagialah orang yang kau pilih dan kau panggil untuk tinggal di rumahmu. Kami akan apa? Dipuaskan dengan segala yang baik di rumahmu, kediamanmu yang suci. Coba, mengapa Daud mengenali kerinduan hati Allah? Karena dia tahu hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Mengapa Daud hidup dalam persekutuan dengan Allah? Karena Daud meresponi panggilan Allah untuk diam di dalam baitnya, untuk mendekat kepada Dia. Karena dengan dia dekat kepada Allah, saudaraku, Daud dipuaskan dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Apa itu? Hadirat Tuhan. Ketika Daud dekat kepada Allah, dia dipuaskan dengan pribadi Allah itu sendiri. Hari ini banyak orang Kristen yang tidak tahu ini. Kau dipuaskan oleh hadirat Allah atau tidak, itu bukan karena musiknya. Bukan karena siapa yang jadi worship leader. Bukan siapa yang nyanyi. Bukan bagaimana environment kehidupanmu dengan masalah-masalah hari hidupmu. Tapi kau dipuaskan dengan hadirat Allah itu ketika kau benar-benar punya keintiman dengan Dia di atas rata-rata. Dan itu butuh waktu panjang untuk berlatih, saudaraku. Saya ngomong begini susah, tapi Anda yang sudah menjalani pasti ngerti. Itu butuh waktu panjang untuk kau bisa mengenali setiap ketetapannya dalam hidupmu. Puas, seakan-akan hidupku beruntung, seakan-akan hidupku
bahagia. Seakan-akan hidupku tidak ada lagi yang ku kejar. Karena pemburu Tuhan itu, ya ini gambarannya Daud ini pemburu Tuhan. Dia ngejar aja hadirat Tuhan, dia ngejar pribadinya, dia ngejar tuntunannya, dia ngejar apa ya, maumu apa Tuhan hari ini? Dia ngejar maumu apa Tuhan untuk aku dalam masalah ini? Maumu apa Tuhan? Ngerti nggak sampai di sini Bapak? Itu pemburu Tuhan. Dan itu yang harusnya dimiliki quality ini, dimiliki oleh orang Kristen. Orang Kristen harus lebih jago dari Daud. Kenapa? Daud zaman itu belum ada Roh Kudus. Masih in out zaman itu. Roh Allah itu masih in out. Tidak tinggal di dalam kita. Berarti kalau bisa dikatakan the quality dari seorang Raja Israel Daud ini dengan kita, bagus kita sudah modalnya. Makanya jangan sembarangan kau hidup. Kalau kau mau dekat sama Tuhan, ingat jaga kekudusanmu dengan sungguh. Jauhi hal-hal okultisme dalam hidupmu. Gak tahu, saya suruh ngomong Tuhan aja begini. Jangan berhubungan dengan segala hal yang okultisme. Kau tidak akan pernah bersentuhan dengan dia. Matikan dagingmu. Kau buru dia. Kau kejar hadiratnya. Maka kita akan dipuaskan dengan segala yang baik di rumahmu. Dengan ditutup dengan kalimat di kediamanmu yang suci. Kalau suci kediaman Tuhan, kalau kita kotor kita gak bisa. Daud tahu itu. Daud juga tidak bersih. Tetapi dia merana, dia meratapi dirinya ketika dia jatuh dalam dosa dan dia segera-gera kembali ke Tuhan. Daud menuliskan kerinduan terbesarnya kepada Tuhan. Apa kerinduan terbesar Daud? Diam di rumah Tuhan. Di zaman Daud, saudaraku, tabut perjanjian itu ada di dalam kemah. Itu berarti kerinduan terbesar Daud adalah tinggal di kemah di mana tabut Allah itu ada. Dibandingkan dengan pesta istana, Daud memilih tinggal di kemah tabut itu. Dibandingkan dengan kekayaannya, Daud lebih memilih tinggal di hadirat Allah. Dibandingkan sebagai raja yang mengejar kekuasaan, Daud lebih memilih tinggal di dalam naungan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Saya mau katakan dari kalimat-kalimat ini. Pastikan Tuhan ada di dalam hidupmu. Ada di rumahmu. Ada di pernikahanmu. Ada di pekerjaanmu. Ada di dalam setiap lini hidupmu. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Biarkan Tuhan ada di situ dan kau tetap tinggal di situ membawa kesucian, kekudusan, dan ukupan kepada Dia. Daud rindu menyatakan kepada Tuhan bahwa supaya aku mau diam di rumahmu Tuhan seumur hidupku. Coba lanjutnya Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat keempat dikatakan begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Kuingini, kurang ini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati bait-Nya. Kenapa? Karena Daud suka menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dalam terjemahan ILT, saudaraku, ada kalimat yang membuat kita mengerti mengapa Daud suka tinggal di rumah Tuhan seumur hidup. Nih, satu hal telah kuminta kepada Yahweh, itulah yang kuusahakan supaya aku tinggal di bait Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kesukaan Yahweh dan untuk merenung di tempat sucinya. Apa artinya, saudaraku? Yang pertama, Daud ingin menyaksikan kesukaan Yahweh. Ketika dia duduk diam di bait Allah, dia mau menyaksikan apa yang menjadi kesukaan Allahnya.
Dan yang kedua, dia mau merenung di tempat suci Allah. Bagaimana dengan kau dan saya hari ini? Sangat mengagumkan permintaan Daud ini. Dia mau menyaksikan kesukaan Allahku. Aku mau duduk diam dekat kakimu dan mengerti apa yang menjadi kesukaanmu, Allahku. Pastor, apa yang menjadi kesukaan Allah? Hati yang mengerti hatinya. Amin, saudaraku. Hati yang mengerti hatinya. Daud belajar menata hati, mengerahkan hatinya untuk mengerti hati Tuhan. Oh, itu ribet, saudaraku. Suami-suami untuk mengerti hati istrimu aja repot, bener gak? Halo? Betul gak? Berantem terus, berantem. Maaf, perempuan-perempuan itu kadang kasih kode ke bapak-bapak. Kelihatannya enggak tapi iya. Kelihatannya iya tapi enggak. Betul bapak-bapak? Enggak ada bapak-bapak di sini ya. Repot ngurusi perempuan. Mau makan enggak? Ya wis. Kalau laki kan begitu, enggak mau, ya udah, selesai. Mau pergi makan enggak? Enggak, ya udah. Nanti ngambek. Loh, aku ki ngeleh. Aku tuh lapar. Kamu kok enggak pengertian? Loh, tadi ngomongnya enggak mau makan. Coba pria-pria aja mengerti hati perempuan susah, betul ya? Betul, kencang badannya. Betul ya bapak-bapak? Susah. Bagaimana lagi kita mau mengerti hati Tuhan? Maka Daud cerdas, kalau aku mau mengerti hati Tuhanku yang tidak kelihatan itu, aku harus diam di rumah Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan. Menikmati apa yang menjadi kesukaannya. Menikmati apa yang menjadi isi hatinya. Aku telusuri, aku pelajari, aku hati-hati dengan hidupku. Cerdas loh Daud ini. Untuk merenung di tempat sucinya. Merenung itu apa? Berjuang memikirkan, menemukan di dalam perenungan itu apa yang Allah suka. Merenungkan kehidupannya sendiri. Apakah kehidupanku sudah berkenan belum di hadapan Tuhan? Daud habiskan hidupnya hanya untuk memahami Tuhan supaya hatinya selaras dengan hati Allah. Kita gitu enggak? Kristen, kita tahu suara kebenaran. Kita kadang nyanyi sampai nangis, tapi percuma kalau kita tidak menyelaraskan hati kita seperti yang Dia mau. Beberapa minggu ini saya selalu ngomong apa Bapak Ibu? Tuhan tidak cari apapun dari hidupmu, Dia cari hatimu. Hati yang dikejar Tuhan, hatimu. Datang di sini duduk hatinya tidak di sini percuma. Kamu doa, nangis-nangis, tapi hatimu bukan untuk Tuhan, percuma. Kamu duduk hanya dipaksa jam doa, tapi hatimu nggak di situ, percuma. Karena Tuhan menilai quality of your heart, kualitas hatimu. Daud lihai, dia tahu Tuhan incer hati. Jadi apa yang Daud renungkan di baitnya? Daud merenungkan supaya ia hidup di jalan-jalan perkenanan Tuhan. Coba BIMK dari terjemahan ini. Daud ngomongnya begini, hanya satu yang kuminta kepada Tuhan. Hanya inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk merasakan kebaikan Tuhan. Dan apa saudaraku? Mohon bimbingannya. Kalimat itu jelas, aku mau merasakan kebaikan Tuhan dan aku mohon bimbingan Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan itu Daud sampai tuliskan dengan satu mazmur yang kita nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Udah deh. Ya, itu Mazmur 34 ayat 8. Itu Mazmurnya Daud. Cuman dulu Daud enggak nyanyi begitu sih ya. Kita aja yang buat lagu begitu. Kecaplah dan lihatlah. Wah, itu tulisan Daud loh. Berarti saudaraku ketika dia duduk di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan,
dia menemukan kebaikan Tuhan. Kenapa saya ngomong begini? Daud itu frustasi dengan kesalahannya. Dia lihat keluarganya berantakan karena dia dosa sama Batseba. Dia remuk, saudaraku. Anaknya saling bunuh. Keluarganya berantakan. Maka tunjukkan kepada saya, ada yang poligami hidupnya bahagia? Enggak ada. Maka pria-pria jangan poligami. Di sini enggak ada. Tidak ada satu nama pun yang hidup dalam poligami hidupnya baik. Tidak ada. Bahkan firman Tuhan pun tidak menggambarkan itu. Abraham ribut gak? Ribut gak? Ribut. Daud ribut. Salomo ribet. Bukan ribut lagi, ribet ya. Ya, tidak ada yang beres. Maka jangan poligami. Satu istri aja udah repot Bapak Ibu. Amin. Amin. Apalagi lebih dari satu. Susah. Betul gak Bapak-Bapak? Amin. Lemes Bapak-Bapak. Aku gak mau pastor. Aku maunya lebih dari satu. Gak boleh. Ya. Ini kelihayan dari seorang Daud. Mengapa Daud menuliskan Mazmur seperti ini saudaraku? Karena kehidupan Daud yang mengalami Tuhan. Dia melihat kebaikan Tuhan yang langsung. Secara langsung. Tapi bukan hanya kebaikan Tuhan otomatis turun dalam hidupnya, tapi respon Daud itu berkenan di hadapan Allah. Dia ditegur oleh Nabi Nathan kalau gak salah. Dia salah dengan Batseba itu. Dia langsung minta ampun. Itu loh bagusnya Daud saudaraku. Kita harus seperti itu. Ketika ada firman yang menghardik kita, ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita melalui siapapun, kita diingatkan kau berdosa nak, kau salah. Punyalah respon seperti Daud merespon. Segera-geralah kau balik. Dia akhirnya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia lihat dengan mata dan kepalanya sendiri, bukan dari kata orang. Apa arti dari kalimat mohon bimbingannya ini? Dari rumah Tuhan itu, dari duduk dekat kaki Tuhan itu, Daud mengalami hadirat Tuhan yang mengenyangkan dia. Dan dari bait Tuhan itulah Daud mengalami firman yang membuat dia penuh akan Allah. Ketika engkau dan saya membangun manusia batiniah kita, saudaraku, perihal hadirat Tuhan, perihal kebenaran Tuhan, Injil firman itu dua sektor penting yang membawa engkau dan saya mengenal tentang kehidupan yang mengalami direction dan correction bersama dengan Tuhan. Coba, 1, 2, 3. Direction itu tuntunan dan correction. Ketika kau ada di hadirat Tuhan, kau duduk di rumah Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan artinya, kau bawa Tuhan dalam hidupmu, kau hidup lurus bersama dengan Dia. Tuhan akan limpahkan bimbingannya dengan direction. Gimana kau pilih, apa yang kau putuskan, apa yang harus kau ambil, bagaimana kau menjalani hidup, bagaimana kau menjalani masalah ini, ada direction. Tapi jangan lupa, di dalam direction itu tetap kita hidup dalam daging. Seringkali kita keluar dari pathway Allah. Betul? Akhirnya kita meleset. Ketika ada meleset, ada correction dari firman. Firman Allah mengkoreksi kita. Maka direction and correction itu satu paket yang akan kau ambil, kau miliki ketika kau dan saya diam di rumah Tuhan. Daud mengalami itu. Maka hidupnya dalam bimbingan Tuhan terus dia. Kau dan saya harus gitu juga. Satu lagi. Saya tidak puas kalau ini tidak beres. Eman-eman, saya bedahnya sudah susah Bapak Ibu. Anda mudeng apa mubeng di hari ini? Benar ya? Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, saya dalam terjemahan Living Bible Translation. Kalimatnya begini. Satu hal yang kuinginkan dari Allah, yang sungguh-sungguh menjadi kerinduanku ialah apa? Berbakti di dalam rumahnya. Hidup
di hadiratnya sepanjang umurku dan bersukacita atas kesempurnaan dan kemuliaannya yang tidak ada taranya. Ketika saya merenungkan ini, saudaraku, ini saya menemukan sebuah alasan mengapa Daud menginginkan tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Karena dia akan bersukacita, dia akan mengalami kesempurnaan, dia akan memiliki kemuliaan Tuhan yang tidak ada taranya. Coba, bersukacita, mengalami kesempurnaan dan kemuliaan yang tidak ada taranya kalau dia diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan itu maksudnya gimana, Pastor? Dia melekat terus sama Tuhan. Bukan di sini terus, repot nanti Theo nggak pulang-pulang nemenin kamu. Bukan di sini maksudnya. Di rumah Tuhan itu hidupmu. Dimanapun Tuhan letakkan hidupmu, kau bangun bait Allah. Bait Allah yang hidup. Di kesendirianmu kau bangun mezbah Allah. Terus. Indah. Engkau lebih dari jantungku. Engkau lebih dari nafasku. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau lebih, yes Lord, indah. Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Itu kalau lagu itu udah ada, Daud nyanyinya begitu. Tapi karena mestinya belum ada. Tapi hari ini kita bisa mengerti. Ajaran kita itu benar. Ajaran di gereja ini adalah mengajarkan bagaimana kita cinta Tuhan itu sampai di titik-titik quality yang benar-benar super excellent. Karena kalau kau dan saya enggak di atas rata-rata, nggak bisa ketemu Tuhan. Kabut gelap dosa itu semakin pekat zaman ini. Semakin susah. Nemuin Tuhan itu udah gampang, saudaraku. Maka dari pembahasan kita malam hari ini ada satu hal yang mau saya ingatkan sekali lagi. Daud aja berusaha mengerjakan hidupnya, mengerahkan supaya hatinya benar-benar di dalam Tuhan, dimiliki Tuhan, ketemu Tuhan, ditemukan Tuhan. Saya yakin Daud sampai menulis Mazmur itu, tampilin. Pasti saudaraku, Daud sedang mengalami frustasi untuk dia hidup di relnya Tuhan. Maka dia tahu ketika aku salah begini terus, aku butuh correction dari dia. Dan aku butuh direction dari dia. Saya berharap Anda punya ketertarikan yang sama. Seperti Daud itu tertarik kepada hadirat Allah. Amin, saudaraku. Daud tidak bersuka cita, berpesta pora, memamerkan kekayaannya, kehebatannya. Tetapi Daud hanya satu, dia sederhana. Bolehkah Allahku, aku bersuka cita di dalam bait-Mu saja. Nah, ini orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Karena dia merasakan tadi kalimat ini. Karena kalau aku memiliki semuanya, aku tetap kosong.
Kalau aku tidak punya Tuhan dan aku tidak tinggal di hadirat-Mu, aku kosong. Tetapi ketika aku duduk dekat kaki-Mu dan aku tinggal di rumah-Mu, Allahku, aku mengalami kesempurnaan hidup. Aku menikmati persekutuan dengan-Mu, Allahku. Daud sangat dipuaskan dengan hadirat Allah, saudaraku. Dan Daud dikenyangkan dan disempurnakan dengan kemuliaan Allah itu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Yuk semua tutup matamu, nyanyikan lagu ini. Daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Katakan, dan menikmati apakah Anda dikenyangkan dalam bait Tuhan? Itu pertanyakan dalam jiwamu hari ini. Kau udah puluhan tahun jadi orang Kristen, saudaraku. Apalagi kau yang sudah mengikuti Rehoboth Semarang, udah hampir 4 tahun kita gereja ini. Kau tiap hari makan makanan keras di tempat ini. Tiap pagi kau masih dijejali dengan renungan. Masih banyak hal lagi, tiap Rabu terus. Tapi kalau kau sendiri tidak mengarahkan dan mengerahkan, gak bisa. Bahkan Tuhan sendiri pun gak bisa buat apa-apa kalau kau tidak open your response correctly. Gak bisa, saudaraku. Tuhan sendiri pun gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena Dia beri kebebasan. Disitulah kualitas seorang manusia untuk mencintai Bapaknya. Dari kebebasannya itu, dia mau mengarahkan dan mengerahkan hidupnya, hatinya, cintanya untuk Dia atau tidak. Kembali ke kita. Kalau kau puluhan tahun dan kau tidak menikmati bait Allah, artinya kau tidak menikmati kebersamaan dengan Dia. Something wrong dengan kekristenanmu. Apakah manusia batiniahmu dikenyangkan di dalam hadirat Tuhan dan firman Tuhan? Firman Tuhan bukan untuk dikoreksi dan dikritik. Bukan saya anti kritik, tidak. Siapapun hamba Tuhan yang kau dengarkan, dimanapun, di YouTube, dimanapun, terima itu sebagai didikan untukmu. Amin, saudaraku. Gak perlu dikoreksi karena kita tidak perlu mengkoreksi. Karena orang-orang yang ada di mimbar Tuhan dipercayakan. Saya percaya bahwa orang bisa naik itu tanpa seizin Allah tidak mungkin. Maka terima, renungkan, asah manusia lamamu. Bagian mana yang harus kau bidik, kau hancurkan, kau bereskan. Kenyang gak kau dengan firman? Hari ini banyak orang mencari pengkhotbah. Dia tidak cari firman. Dia tidak cari suara Tuhan yang benar. Dia cari pengkhotbah yang menyenangkan telinganya. Tapi setiap pukulan-pukulan dari firman yang keras itu, saudaraku, itu yang akan membawamu untuk kembali ke pathway-nya Tuhan. Itulah correction Tuhan. Setiap firman yang kau buka, kau baca lembar demi lembar. Setiap ayat, setiap pasal yang menemplak dirimu, itu correction dari Tuhan. Dan itu direction untuk kau kembali ke pathway Allah. Jangan terbuang suatu hari nanti. Saya berkata ini dengan kasih, saudaraku. Aku mengasihi Anda. Apakah Anda menyukai tinggal dalam persekutuan bersama Tuhan melebihi dari apapun dan siapapun? Saya tutup dengan satu ilustrasi begini, saudaraku. Dengar baik-baik.
kita datang ke dunia ini sendiri. Betul? Dan kita akan pulang suatu hari nanti sendiri juga. Betul? Dan semua yang ada hari ini di sekitar kita, anak, pasangan, orang tua, teman, sahabat, teman pelayanan, siapapun itu, harta, benda, semua. Itu hanya pelengkap, bonus dari Tuhan. Tapi suatu hari nanti kita akan meninggalkan mereka atau kita ditinggalkan mereka. Amin. Berarti saudaraku, kita memang harus berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan mau ngomong begini, kamu miliki aku aja nak. Sampai kau penuh seperti Daud tadi. Penuh. Full of me. Fullness of God. Penuh. Sampai kau bisa berkata, aku kebahagiaanmu satu-satunya, aku peganganmu satu-satunya, aku sukacitamu satu-satunya. Artinya apa? Tuhan mau bawa kita sampai punya kualitas. Sampai semua ini hilang dalam hidupmu. Kau gak gila. Kau gak remuk. Kenapa? Ayatnya hilang lagi. Karena kau punya kesukacitaan, kesukaan di dalam Tuhan yang gak apa-apa, aku gak punya apa-apa, gak apa-apa. Atau Tuhan, aku punya apa-apapun, aku ya tetap gak apa-apa, tetap kayak hari ini. Karena aku sudah gak bisa diisi apapun lagi karena aku udah kepenuhan kamu. Ngerti gak sih ini? Jadi orang-orang yang benar-benar tahu ini, dia gak khawatir dengan masa depannya. Tapi orang yang tahu benaran ini, dia akan mengarahkan masa depannya kepada kekekalan yang abadi. Karena memang itu kuncinya. Maka permasalahan-permasalahan, kesenangan-kesenangan hidup, masalah-masalah hidup kan dua kutub nih. Orang itu hidup hanya dua nih masalahnya. Kalau gak hanyut dalam masalah, ya hanyut dalam kesenangan. Orang yang sudah tahu ini bidikannya, duduk dekat kaki Tuhan, dikenyangkan oleh Tuhan, dilimpahkan akan Tuhan. Dia tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, dia ke depan, ke Tuhan. Lah orang begini ini saudaraku, mau diberi kesusahan atau mau diberi kelimpahan, dia stay strong. Malah orang ini lihai, dia seperti seekor raja wali. Kesusahannya dipakai untuk menjadi, dia semakin mengepakkan imannya. Punya kelebihan dipakai untuk mengepakkan imannya untuk semakin ke Tuhan. Makanya pernah saya sampaikan di sini, pakai mamon untuk semakin dekat sama Tuhan. Peralat mamon untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Anda ngikuti nggak sini sampai di sini? Paham apa enggak nih? Tenang, besok ulangan. Ya. Makanya Bapak Ibu dengar sekali lagi, anak-anak muda, pasangan-pasangan muda, yang tua ya bolehlah. Tidak usah khawatir dengan masa depanmu. Apalagi berkat-berkat jasmani. Kan janji Tuhan, cari Tuhan dulu, semua akan ditambahkan kepadamu. Bukan duit, itu nanti, itu bonus. Ketika kau cari Tuhan seperti Daud ini. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau Daud ngomongnya cari dahulu hadirat Allah. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Orang yang duduk dekat kaki Tuhan, dia mengenal nafas Tuhan, dia mengenal hati Tuhan, dia mengenal kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Cerdas. Cerdas. Dia seperti seorang nahkoda yang membawa kapalnya di tengah tiupan angin puting beliung pun dia sudah lihai. Dia sudah berpengalaman. Kenapa? Dia punya jagoan, dia punya Tuhan di belakangnya. Maka jangan sibuk dengan berkat jasmani. Pasti akan ada di situ. Tapi memang tidak semua orang, saudaraku, memahami kebenaran ini dengan benar.
Paling tidak saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Saksi hidup, saya melayani Tuhan dengan segenap hidup saya, beserta keluarga saya. Kalau saya bersaksi, semua harta hidup saya gunakan. Harta, waktu, tenaga, pikiran, semua saya kerahkan untuk pekerjaan Tuhan di sini. Sampai hari ini, saudaraku. Sudah hampir 4 tahun ini, saya tidak pernah tidak makan enak. Bingung tuh? Tiap hari saya makan enak. Loh, kok ada tepuk tangannya? Tuhan masih kasih saya begitu. Pokoknya Stephen, kamu tetap makan enak. Oh iya. Tadi makan apa ya? Ayam goreng Bapak Ibu. Hauce. Ayam goreng sama apa tadi? Telur gulung, dalamnya ada cheese-nya. Dipotong, dikerenyus, ada cheese-nya melumer. Hauce. Makan sama sambal. Betul. Sampai hari ini. Anak saya masih bisa sekolah di sekolah yang terbaik. Menurut saya. Sampai hari ini saya masih bisa menggaji karyawan yang memang harus digaji. Menghidupi ini semua dan jalan. Kalau Anda tanya sama saya hitung matematika, oh enggak mungkin. Tahu dari mana pastor kalau kok bisa begitu? Loh, kalau dulu saya disuruh begini enggak berani. Tapi karena saya duduk di hadirat Allah tiap hari, tiap saat, aku jaga hidup kudusku, aku hidup benar, berani. Saya cuma ngomong apa? Aku gak punya agenda apapun. Selain jiwa-jiwa ini aku bawa ke Tuhan. Kalau ada agenda lain dalam hidupku, habisi pelayanan ini Tuhan. Bereskan, lumatkan. Percuma. Jadi Bapak Ibu, jangan takut sama Tuhan. Jangan tanggung sama Tuhan. Kalau mau all out tanpa batas. Hari Minggu kemarin saya khotbah tentang apa? Kementokan hidup. Depan laut, belakang Mesir. Bangsa Israel gitu gak? Depan laut, belakang piye. Kita dibawa gitu terus gak sama Tuhan? Iya. Terus. Jangan mikir. Duduk di hadirat Tuhan. Minta tuntunannya Tuhan. Directionnya Tuhan, koreksinya Tuhan, supaya engkau berkemenangan. Maka ketika kau benar menyentuh hatinya, ketika kau hidup lurus di hadapannya, maka laut terbuka untuk kau dan saya. Amin saudaraku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan.